Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Sakra. Sakra adalah film action adventure yang rilis pada tahun 2023. Film diawali dengan sepasang suami istri yang menemukan seorang bayi laki-laki di depan pintu rumahnya. Mereka pun membesarkan dan memberikan nama Kyufeng kepada anak tersebut. Dari kecil, Kyufeng sudah dilatih ilmu silat oleh seorang biksu legendaris dan menjadi anak yang sangat hebat akan ilmu silatnya. Ia pun dapat melawan sekelompok perampok sendirian dan menjadi seseorang yang disegani di klan pengemis Kaipang. Scene sepindah ke beberapa tahun kemudian, di mana Kyufeng sudah menjadi dewasa. Ia pun melihat ada seorang pengembara yang sedang menyandra seseorang di dalam kurungan, di mana Sandra itu meminta tolong untuk dibebaskan, karena ia akan dijadikan persembahan oleh pengembara tersebut. Tanpa basa-basi, Kyufeng pun menghampiri pengembara itu dan meminta agar laki-laki tersebut dibebaskan. Sebagai gantinya, Kyufeng akan mentraktir semua hidangan yang pengembara pesan. Tetapi niat baik Kyufeng malahan membuat sang pengembara marah. Dan ia pun berkata, "Aku sarankan jangan membahayakan dirimu sendiri. Jika kau ingin selamat, cepatlah pergi dari sini." Kyufeng pun menjawab, "Bila kau macam-macam dan melewati batas, aku tidak segan-segan akan melawanmu." Setelah mendengar tantangan itu, pasukan pengembara pun langsung menyerang Kyufeng. Di akhir pertarungan, Kyufeng pun mengeluarkan jurus 18 tapak penakluk naga, yang membuat pengembara itu tahu bahwa hanya ketua Kaipang lah yang dapat mengeluarkan jurus tersebut. Serentak, Kyufeng hanya bisa tertawa melihat reaksi kaget pengembara itu. Scene berpindah di mana Kyufeng menghadiri rapat mendadak perkumpulan Kaipang, di mana Kyufeng telah dituduh membunuh salah satu petinggi dari Kaipang, yaitu wakil ketua Ma, suami dari Kang Min. Kang Min mengatakan saat suaminya masih hidup, ia mempunyai surat yang dapat mengungkapkan jati diri Kyufeng yang sebenarnya. Sehingga jika kelak suaminya mati dibunuh, maka Kyufeng lah pembunuhnya. Setelah itu, Kang Min pun meminta Bai Shijing untuk membacakan surat tersebut, yang isi suratnya mengatakan bahwa Kyufeng bukanlah suku orang Song, melainkan suku Khitan. Orang tua Kyufeng telah dibunuh oleh orang Song, dan Kyufeng tidak mengetahui asal-usul kelahirannya. Sebaliknya, suku Khitan akan menghancurkan Kaipang, dan dunia persilatan akan mengalami bencana besar. Setelah mendengar surat itu, Kyufeng pun mengatakan bahwa surat itu bisa saja dipalsukan, dan ia akan menyelidiki kebenarannya. Tetapi orang Song tidak mau tahu, karena Kyufeng telah dianggap sebagai pengkhianat. Kyufeng pun diusir dan dicopot posisinya dari ketua Kaipang. Setelah diusir, Kyufeng pun memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi ia malah melihat orang tuanya telah terbunuh. Dan pada waktu itu juga, tanpa disengaja ada warga desa yang mampir ke rumah Kyufeng dan langsung menuduh Kyufeng telah membunuh orang tuanya sendiri. Karena sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Kyufeng pun mengunjungi gurunya kembali untuk bertanya apakah ia bangsa Song atau bangsa Khitan. Tetapi sialnya di saat bersamaan, guru Kyufeng juga telah mati. Dan Kyufeng sebagai saksi pertama dituduh kembali sebagai pembunuh dari gurunya sendiri. Merasa tidak melakukan, Kyufeng pun mengejar orang yang telah menuduhnya. Yang ternyata orang itu adalah pencuri yang sedang menyamar untuk mengambil kitab tenaga dalam milik Shaolin. Tetapi lagi-lagi Kyufeng yang dituduh telah mencuri kitab tersebut. Dan merasa sudah keterlaluan, akhirnya guru Xuanwan mengeluarkan jurus tapak besi kepada Kyufeng. Tetapi jurus tersebut tidak mempan kepadanya.
yang malahan melukai pencuri tersebut dan membuka samarannya. Yang ternyata pencuri tersebut seorang wanita bernama Azu. Melihat Azu terluka, Kyufeng pun menolongnya dari kejaran para Shaolin. Setelah sampai di tempat persembunyian, Kyufeng segera menyalurkan energinya untuk menyelamatkan Azu. Karena telah terkena jurus tapak besi, Azu pun tidak bisa langsung sembuh dan harus diobati oleh tabib sakti bernama Dewa Tabib Su. Kyufeng mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab untuk mengobati Azu sampai sembuh, dikarenakan ia terluka karenanya. Keesokan harinya mereka pun mulai melakukan perjalanan untuk mencari Tabib Su. Namun kondisi Azu semakin melemah, dan Kyufeng harus terus menyalurkan energinya untuk mengobati Azu. Di saat beristirahat, Kyufeng pun bertanya kepada Azu, mengapa yang ingin mencuri kitab tenaga dalam milik Shaolin? Azu berkata bahwa ia adalah pembantu dari keluarga Murong, dan jika berhasil mencurinya, ia akan diberitahu jati dirinya yang sebenarnya dan dapat bertemu dengan orang tua kandungnya kembali. Setelah mendengar itu, Kyufeng pun berjanji akan mempertemukan Azu dengan orang tuanya. Keesokan harinya, Kyufeng telah sampai di desa Juxian kediaman Tabib Su. Ia pun segera disambut oleh puluhan pendekar yang ingin menghabisinya. Dengan tenang, Kyufeng mengatakan bahwa ia ke desa hanya ingin menemui Tabib Su. Tetapi Kyufeng malahan dituduh telah bersekongkol dengan Azu untuk mencuri kitab Shaolin. Dan Tabib Su pun menolak untuk mengobati Azu. Kecuali Kyufeng berani menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan Azu. Setelah mendengar itu, Kyufeng menyetujui persyaratannya. Dengan syarat jika para pendekar mampu merenggut nyawa Kyufeng. Pertempuran pun diawali dengan meminum arak bersama, pertanda pemutusan tali persahabatan di antara para pendekar. Setelah selesai minum-minum, pertarungan pun dimulai. Di saat menyelamatkan Azu, diam-diam Kyufeng ditusuk titik kesaktiannya oleh Tabib Su, yang menyebabkan Kyufeng tidak bisa lagi mengeluarkan kekuatannya. Setelah Kyufeng melemah, Azu pun menangis melihat kondisinya, dan mengatakan, mengapa kamu masih kesini jika mereka menginginkan nyawamu? Kyufeng pun menjawab, di dunia ini hanya dirimu yang masih percaya kepadaku. Dan aku pun berjanji akan menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, Kyufeng pun tetap melanjutkan pertarungannya tanpa menggunakan kekuatannya. Yang sudah jelas Kyufeng pasti kalah karena dikeroyok. Di saat kondisi genting, tiba-tiba ada sosok misterius yang menolong dan membawa pergi Kyufeng. Tetapi tidak dengan Azu. Di saat Azu ingin dibunuh oleh Kang Min, Tabib Su pun melarangnya. Karena ia telah berjanji kepada Kyufeng akan menyembuhkannya. Azu pun dibawa ke klinik Tabib Su untuk menjalani proses penyembuhan. Setelah Azu membaik, ia minta izin kepada Tabib Su untuk membiarkannya pergi. Tetapi permintaan itu ditolak. Dan Tabib Su berkata hanya dialah yang dapat menentukan kapan Azu bisa pergi. Karena merasa dikurung, Azu pun mempunyai ide untuk membuat topeng dan menyamar menjadi Tabib Su. Ia berpura-pura telah diserang oleh Azu, dan meminta prajuritnya untuk mengejar dan menangkap Azu. Tetapi di saat ingin keluar, Tabib Su yang asli pun datang. Dengan segera Azu langsung menyerang Tabib Su dan juga membakar kediamannya. Sis berpindah ke Kyufeng yang sedang diobati oleh sosok misterius.
Pengobatannya pun berhasil, dan Kyufeng cepat pulih karena kekuatan tenaga dalam Kyufeng yang begitu kuat. Sosok misterius itu pun berkata, "Janganlah mengorbankan nyawamu hanya demi seorang wanita. Karena jika kamu mati begitu saja, kamu tidak akan bisa bertemu dengan orang tuamu. Ayahmu bernama Xiao Yuanshan, dan ia bukanlah orang yang kejam." Serentak Kyufeng pun bertanya, "Apakah kamu mengenal orang tua kandungku? Siapa kamu sebenarnya?" Namun sosok misterius itu tidak mau menjawab pertanyaan Kyufeng, dan langsung lari meninggalkannya. Keesokan harinya, Kyufeng pun mengunjungi kediaman Tabibsu untuk menjemput Azu. Tetapi yang terlihat hanyalah rumah yang sudah habis terbakar. Di saat itu juga majikan Azu yang bernama Murongfu sudah siap siaga menunggu Kyufeng di sana, dan menawarkan Kyufeng untuk bergabung dengannya dan menguasai dunia persilatan bersama. Tetapi Kyufeng pun menolak, dan berkata bahwa kau dan aku berbeda tujuan, maka kita tak bisa bekerja sama. Setelah mendengar jawaban Kyufeng, Murongfu pun mengajak Kyufeng untuk bertemu dengan Azu. Tetapi di perjalanan bukanlah Azu yang ia temui. Malahan orang Khitan yang sedang disandra dan dipukuli oleh orang Song. Melihat kekejaman itu, Kyufeng pun segera menolong orang Khitan dan menghabisi orang Song. Setelah gagal dipertemukan, Kyufeng pun pergi ke tempat yang biasa mereka kunjungi. Dan secara kebetulan Azu pun juga pergi ke sana. Dan akhirnya mereka berdua dapat bertemu kembali. Azu pun sampai menangis karena ia mengira tidak akan bisa bertemu dengan Kyufeng lagi. Karena ia telah menunggu selama 5 hari di tempat itu. Setelah mereka bertemu, Kyufeng pun mengatakan saat ia tahu jati dirinya yang sebenarnya dan dapat bertemu dengan orang tua Azu, Kyufeng akan mundur dari dunia persilatan dan akan hidup bersama Azu sambil menggembalakan sapi dan domba. Scene berpindah di mana Azu sedang menyamar menjadi Kang Min. Ia pun mencari informasi dari Bai Shijing siapa yang telah membunuh wakil ketua Ma. Yang ternyata orang itu adalah Duan Zhengchun. Setelah mendapatkan informasi, mereka pun segera mencarinya. Di saat pertemuan pertama, terlihat ada 2 orang wanita yang sedang bertarung. Mereka adalah Azi dan Ruan Xingzu. Xingzu adalah ibunya Azi. Mereka berdua bertarung dikarenakan Azi ingin membunuh ayahnya yang bernama Duan Zhengchun. Dikarenakan ayahnya telah meninggalkannya dari kecil dan tidak pernah memperhatikannya. Di saat mereka berdebat, Azi pun melemparkan kalung pemberian ayahnya dan tepat mengenai perahu Azu. Namun di saat ayahnya lengah, Azi pun langsung menyerang ayahnya. Tetapi serangan itu digagalkan oleh Kyufeng. Setelah itu, Zhengchun pun langsung berterima kasih dengan Kyufeng, dan mereka pun mulai berkenalan. Di saat perkenalan itu, Kyufeng baru tahu yang ia selamatkan adalah musuhnya. Scene pindah di mana Azu sedang menguping perdebatan antara Duan Zhengchun dan istrinya Xingzu. Ia mendengar bahwa Azi memiliki kakak perempuan yang telah diberikan kepada orang lain di saat masih kecil. Hal itu dilakukan karena Duan Zhengchun adalah pangeran yang punya banyak selir dan tidak peduli dengan anak-anaknya. Sehingga ibunya sengaja memisahkan anaknya dengan Zhengchun, agar anak-anaknya membencinya. Setelah perdebatan itu usai, Azu pun mengembalikan kalung Azi yang telah dibuang, dan mengatakan bahwa putri kalian mencintai kalian. Scene pindah di malam hari, di mana Kyufeng mulai membuat perhitungan kepada Duan Zhengchun. Zhengchun berkata bahwa ia baru saja bertemu dengan putrinya, dan tidak ingin putrinya kehilangan orang yang dicintainya. Sehingga ia memohon agar Kyufeng melupakan permusuhan ini. Tetapi Kyufeng menolaknya, dan langsung menggunakan jurus 18 tapak penakluk naga kepada Zhengchun. Setelah Zhengchun tidak berdaya, Kyufeng pun kaget ternyata yang ia serang adalah Azu, yang sedang menyamar menjadi Duan Zhengchun.
Segeralah Qiufeng langsung menyelamatkan Azu dari sungai. Di detik-detik napas terakhir, Azu berkata bahwa ia tidak bisa membiarkan Qiufeng membunuh Zheng Chun. Dikarenakan Zheng Chun adalah ayahnya, dan meminta Qiufeng agar tidak menyalahkan dirinya sendiri. Karena nyawanya sebelumnya ada pemberian dari Qiufeng. Dan setelah itu Azu pun mati di pelukan Qiufeng yang ia cintai. Dengan sedih, Qiufeng pun menangis sambil memeluk Azu dan membawanya kembali untuk bertemu dengan orang tuanya. Di pertemuan terakhir terlihat bahwa Azu juga memiliki kalung yang sama dengan Azi adiknya. Maka dari itu Azu mengetahui bahwa mereka adalah keluarganya. Di saat itu juga Duan Zhengchun menjelaskan bahwa bukan dia yang telah membunuh wakil ketua Ma. Dikarenakan surat yang Qiufeng ceritakan itu bukanlah dia yang menulisnya. Dia juga tidak mengerti mengapa Bai Xijing bisa memanfaatkan Qiufeng untuk membunuhnya. Yang ternyata, di saat Azu menyamar menjadi Kang Min, ternyata Bai Xijing sudah mengetahui rencana Qiufeng untuk menjebaknya. Sehingga Bai Xijing membohongi Azu agar Qiufeng dan Zheng Chun saling bunuh. Setelah mendengar penjelasan itu, dengan sedih bercampur dendam, Qiufeng pun langsung pergi untuk mencari Bai Xijing. Sesampainya di kediamannya, Bai Xijing pun langsung bercerita bahwa ia telah berkonspirasi dengan Mu Rongfu untuk membawa kekacauan di kelompok Kaipang. Sedangkan Kang Min, motifnya membunuh wakil ketua Ma karena ia merasa diculik olehnya di saat umur 14 tahun. Dan hidupnya hancur di tangan orang-orang Kaipang. Sehingga ia memanfaatkan kecantikannya untuk menundukkan semua pria. Setelah mendengar itu, Aji pun sangat marah dan melemparkan bubuk beracun ke wajahnya Kang Min. Sehingga wajah Kang Min langsung terluka dan menjadi buruk rupa. Di luar kediaman Bai Xijing, ternyata Mu Rongfu sudah menunggu kehadiran Qiufeng. Tetapi tak disangka-sangka, Mu Rongfu malahan berkhianat dengan membunuh Bai Xijing dan Kang Min. Melihat serangan yang bertubi-tubi, Qiufeng pun langsung menyerang pasukan Mu Rongfu. Di tengah-tengah pertarungan yang seimbang, Mu Rongfu pun membawa Qiufeng ke suatu tempat yang banyak sekali pasukan Kaipang telah digantung di sana. Melihat situasi itu, Qiufeng menjadi sangatlah marah. Ia langsung mengeluarkan jurus 18 tapak penakluk naga kepada Mu Rongfu. Tetapi jurus itu tidak mempan dan langsung diserang balik oleh Mu Rongfu, yang membuat Qiufeng menjadi tidak berdaya. Di saat Mu Rongfu merasa di atas angin, tiba-tiba Qiufeng bangkit kembali dan langsung menghabisi Mu Rongfu. Di akhir cerita, Qiufeng mengunjungi makamnya Azu. Ia pun berkata bahwa di hatinya hanya ada Azu seorang. Dan ia telah menepati janjinya untuk membawa Azu keluar dari tembok besar. Sisa pindah ke Mu Rongfu, di mana ia diselamatkan oleh ayahnya yang bernama Mu Rongbu. Mu Rongbu mengatakan bahwa Mu Rongfu tidak berguna dan tidak bisa membangkitkan kembali kerajaannya. Dan selama ia masih hidup, semua baru akan dimulai. Scene flashback di mana ayahnya Qiufeng yang bernama Xiao Yuanshan diserang oleh kelompoknya Mu Rongbu. Di dalam penyerangan itu, istrinya Xiao Yuanshan terbunuh dan tidak bisa diselamatkan. Sedangkan bayinya ditinggalkan di atas tebing. Tanpa disangka-sangka, ayahnya Qiufeng selalu mengawasinya. Ia juga yang telah membunuh orang tua angkat dari Qiufeng, dan juga yang membunuh gurunya Qiufeng, dan juga yang menolong Qiufeng saat di kediaman Tabib Su. Di akhir film diperlihatkan pertemuan kembali antara Xiao Yuanshan dan Mu Rongbu setelah menghilang selama 30 tahun.
Dan setelah itu film pun selesai. Oke, videonya sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan ditunggu video berikutnya. Bye-bye.